nasional. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan dari bahasa Yunani yaitu sustema yang artinya merupakan kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Adapun secara yuridis, pengertian sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menurut landasan yuridis mengacu pada undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Pada pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Negara menyediakan dan memprioritaskan anggaran untuk pendidikan. Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan komponen dalam sistem pendidikan nasional. Komponen dalam sistem pendidikan nasional terdiri atas satu, tujuan pendidikan, yang kedua, organisasi pendidikan, yang ketiga, masa dan karakter pendidikan, yang keempat, program isi pendidikan, yang kelima, prasarana pendidikan, yang keenam, biaya pendidikan, yang ketujuh, tenaga pendidikan, dan yang ke-8, peserta didik. Dari 8 komponen tersebut, merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terdiri atas 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka jarak jauh. Kegiatannya dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kurikulum. Apabila kita membahas mengenai sistem pendidikan nasional, pasti kita tidak asing dengan istilah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, bahasa pengantar. Bahasa pengantar yang digunakan dalam sistem pendidikan nasional yaitu 1. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan
apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Ketiga, bahasa asing. Bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing para peserta didik. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini di mana saya akan membahas tentang hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan tercantum pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban diantaranya menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lanjut, setelah mendapat hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan, kali ini adalah hak dan kewajiban untuk para peserta didik, di mana menurut pasal 2 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, kemudian mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, kemudian mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kemudian ada kewajiban peserta didik termaksud dalam pasal 2 ayat 2, yaitu menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah presentasi kali ini. Saya mewakili kelompok ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.